Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nurfila Amalia Fabrianti, NIM 12620920285 dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan video dari kelas 8. Yuk simak video kali ini. Halo semua, di video kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 8 terkait tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Potensi ekonomi maritim dan kelautan di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai banyak potensi di bidang maritim dan kelautan. Ekonomi kelautan atau marine ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencangkup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Contoh ekonomi kelautan: pembudidaya rumput laut, budidaya ikan, petambak garam, petambak udang, nelayan, pasar kapal apung, tambang minyak lepas pantai, pemburu hewan teripang, usaha pengawetan ikan, dan usaha pelelangan ikan. Jenis kegiatan atau perindustrian yang masuk dalam ekonomi maritim adalah segala jenis industri yang berhubungan dengan kapal, pelabuhan, dan transportasi laut. Sebagai negara maritim dengan 70% luas wilayah perairan dibandingkan daratan, ekonomi maritim sangat potensial dipakai dalam pendongkrak perekonomian Indonesia. Contoh ekonomi maritim yang perlu dikembangkan di Indonesia: 1. Jasa kapal penyeberangan antar pulau atau negara. 2. Industri reparasi kapal. 3. Industri pembuatan kapal. 4. Industri logistik pengiriman barang lewat jalur laut. 5. Tol laut. 6. Aktivitas perekonomian pelabuhan. 7. Terminal peti kemas. 8. Jasa pernavigasian kapal. 9. Industri pembuatan senjata dan kapal perang. 10. Jasa perkudangan laut. Nah, sekarang mari kita praktekkan kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari 3 sektor. Yang pertama, sektor pelayaran. Kedua, sektor perikanan. Ketiga, sektor pariwisata bahari. Sektor pelayaran. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sektor pelayaran, kondisi ekonomi maritim Indonesia belum begitu baik. Daya saing pangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Yang kedua, sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Ketiga, sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda atau multiplier effect yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri atau devisa. Budaya bahari dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Namun, saat ini pariwisata bahari belum berkembang dengan baik. Penguatan agrikultur di Indonesia. Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan pemberdayaan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati agrikultur dipahami sebagai budidaya tanaman, bercocok tanam, atau pembesaran hewan ternak.
Agrikultur dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengelolaan produk lanjutan seperti pembuatan keju dan tempe. Mari kita praktekkan contoh sektor agrikultur, yaitu kehutanan perikanan, tanaman pangan perkebunan, peternakan. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia: eco-farming, distribusi pupuk secara merata, perbaikan irigasi. Strategi lain dalam pengembangan sektor agrikultur: melakukan pembangunan dan perbaikan berbagai sarana pendukung sektor pertanian, pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru, peningkatan mutu sumber daya manusia yang mampu memberikan konsultasi dalam meningkatkan produktivitasnya, mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor lain seperti jalan, pelabuhan, listrik. Hal ini dapat mempermudah distribusi hasil panen serta distribusi faktor produksi. Oke, terima kasih sudah menonton video penjelasan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.